Iya, usahakan ya Pak ya. Semoga nggak sia-sia kita kerjakan ini supaya ada hikmah dan ada hasilnya. Amin. Mimpi apa katanya? Mimpi itu saya tuh kan kayak kali gini panjang ya. Kali kayak irigasi gitu tapi besar kali. Kalau di Serang kan kayak kali. Itu kan duduk. Saya duduk tuh di pinggiran kali. Nah, di pinggir kali itu saya belum menyebur tuh kaki saya. Ada laki-laki yang jalan di air itu kan. Saya bilang, saya mau ngikut gitu sama dia. Tunggu gitu. Kakek atau kakek tua atau sedang atau gimana? Pemuda gitu, laki-laki pokoknya. Ya, nah, terus? Saya minta ikut, tunggu saya gitu. Saya nggak bisa jalan di air kan, pelan-pelan kayak gitu. Terus kaki saya sasar-sasar, saya takut itu kan lumpur dalam. Ternyata ini cadas kayak gitu. Jalan tuh di air tuh. Saya jalan di air, nggak lama lagi saya merasa takut. Saya nggak nyampe ngedekatin orang itu, atau semakin jauh, saya minta ada orang, saya minta dipentasin gitu, minta dikeatasin. Iya, minta ini aja gitu, minta ke darat aja. Terus dibawalah itu si kursi itu, dinaikin, terus saya naik ke daratan. Tuh, yang saya pikirkan itu di air itu, saya merasa takutnya ada buaya, ada apa gitu yang makan kaki saya. Saya takut, saya nggak bisa ngelanjutin jalan di air itu. Terus saya langsung aja mendarat. Tuh. Akhirnya selamat sampai darat ya? Iya, air itu segini. Ya itu ya. Ini loh airnya tuh deras, nggak keruh, bening lah gitu. Ya itu seperti ini ya. Kenapa sihir itu kadang-kadang pasien itu rata-rata itu dia itu dimimpikan mimpi-mimpi yang buruk ya. Itu ada sebab akibat, maksudnya seperti ini. Kebanyakan itu sihir masuk di dalam tubuh manusia itu dikala manusia itu mengalami 3 hal. Rasa takut yang berlebihan, emosional tinggi, dan syahwat besar ya. Jadi sewaktu teteh mimpi itu kan secara otomatis kan mimpi buruk gitu kan takut gitu. Nah, di dunia jin itu kalau umpamanya manusia itu mengalami 3 hal itu, entah rasa takut yang berlebihan, emosional tinggi, syahwat besar, maka di dalam tubuh itu ada lubang yang bisa masuk gitu. Makanya di dalam sunnah Rasulullah itu kenapa di pas waktu tidur harus berdoa dulu, harus membaca ayat kursi dulu dan lain-lain. Ya karena itu salah satunya serangan jin masuknya sihir itu melalui pintu rasa takut itu tadi. Yang dimimpikan itu yang buat mimpi itu setan itu supaya dia bisa masuk gitu. Tapi kalau umpamanya dilihat dari teteh ini mimpi, sepertinya teteh ini ada yang menolong gitu. Pertolongan Allah ya. Jadi di situ seolah-olah ada pemuda yang menolong ya. Mungkin jangan-jangan saya nanti. Enggak. Itu seperti itu. Jadi itu teteh itu enggak kena itu ya. Kalau umpamanya teteh itu ternyata tenggelam terus terbawa arus, ya udah kena itu. Jadi intinya kena sihir atau kena gangguan jin ya. Tapi kalau dilihat dari mimpi teteh bahwasanya ada yang menolong supaya naik ke darat, nah itu adalah pertolongan Allah. Gitu. Ya anehnya saya tuh bawa kayak kursi kayak gitu loh. Bawa gitu di tangan itu sambil saya tarik-tarik di air itu sampai saya naikin lagi ke daratan itu saya bawa terus itu. Nah nanti tak kasih amalan. Sekarang kalau teteh juga bisa melakukan itu nanti. Kalau umpamanya dia kan nyerang lewat mimpi. Nah teteh bisa nyerang juga lewat mimpi. Dan nanti kalau umpamanya teteh bertarung menang, di sana sakit bener.
Nah, tergantung niatnya. Teteh nanti pengen menghajar jinnya, atau menghajar dukunnya, atau menghajar orang yang menyuruh dukun, nanti bisa ketemu, terus bisa berperang di dalam mimpi. Dan kalau umpamanya teteh menang, itu nanti di alam nyata, alam benar, dia akan merasakan sakit benar gitu. Oh iya, saya buka HP satunya lagi nih. Ini ada HP saya satunya lagi kan. Ini saya buka nih di Botim di sini. Saya belum belum dihapus Botimnya dia. Nah, dia bilangnya apa? Mbak E, gimana kabarnya? Lo orang Jawa kan itu. Kalau Mbak E itu kan orang Jawa, kata-kata orang Jawa. Iya. Nah, tapi dia bukan orang Jawa, memang dia orang Dayak, Kalimantan. Oh, Kalimantan, ya. Tapi dia selalu bilang saya Mbak E gitu kan. Jadi ini saya nggak dibuka internetnya, cuman saya buka beranda doang. Dia tuh chattingnya ini nih Mbak E. Sombong. Nggak lihat ya? Mbak E sombong ya. Tahu kabar? Iya. Tahu kabar Mbak E? Dia dapat musibah. Maksudnya yang dapat musibah siapa ini? Itu. Orangnya. Ini abangnya, adeknya orang yang nyakitin saya itu. Kena musibah. Ini adeknya. Kena musibah. Katanya tahu nggak Bang Alek? Namanya tuh Alek. Tahu nggak katanya Bang Alek? Kena musibah. Saya nggak jawab, bodoh amat dia mau kena musibah. Tapi kan itu kan saya baru kemarin saya buka dari beberapa hari yang lalu, mungkin dia itu chatting. Iya, itu kalau itu dari proses ruqyah teh ya. Jadi proses ruqyah itu akan kembali lagi. Ruqyah itu adalah kan doa artinya ya. Jadi doa di sini itu, apalagi teteh itu orang yang terzalimi, dan doa itu ijabah secara otomatis pas waktu melakukan proses ruqyah, maka dukun ya. Nah, ini tak ingatkan sekali lagi kepada pasien-pasien saya, pas waktu ruqyah kebanyakan ya, ini kebanyakan bukan teteh saja, ini bukan secara kebetulan ya, karena ini terjadi bukan ke teteh saja, tapi mungkin sudah puluhan pasien saya setelah proses ruqyah yang dilakukan, walaupun ruqyah video call, karena doa itu tidak terhalang oleh jarak dan waktu ya, jadi akan berdampak langsung kepada dukun dan pelakunya. Itu pas waktu proses ruqyah. Tapi kalau umpamanya teteh ingin melakukan lagi, ingin melakukan penyerangan yang dikhususkan, nanti ada lagi gitu teh, biar jerah gitu. Itu saya udah 2 malam ini saya jalani sholat hajat. Nah, sholat hajat itu alhamdulillah ya. Nah, itu sholat hajat itu sama teh. Jadi sholat hajat yang saya berikan, terus ayat-ayat yang saya berikan itu tak suruh melakukan 21 hari 1 malam itu juga sama. Itu makanya ada 3 cara ruqyah, melakukan ruqyah seperti ini, dukun ya langsung berdampak. Terus melakukan sholat hajat yang menggunakan doa orang yang terzalimi teteh itu juga akan berdampak kepada pelaku, kepada dukun, bahkan kepada jinnya. Terus yang ketiga ya, kalau umpamanya kalau umpamanya teteh ini mentalnya kuat, ingin perang di dalam mimpi, alam mimpi, nanti saya kasihkan. Tapi kalau umpamanya ruqyah video call ini sudah berdampak, sholat hajat yang saya berikan ke teteh sudah berdampak, ya nggak usah, cukup sudah kan gitu. Saya mah orangnya penasaran, Pak Rasid. Jadi saya tuh kalau benar-benar belum tahu orangnya itu bagaimana dia merasakan sakitnya hati saya, bukan saja cuman hanya dia itu mengambil hak saya, bukannya dia meminta maaf, dia mengambil hak saya 20 juta. Bukan saja dia itu mencemarkan nama baik keluarga saya. Foto telanjang saya, Pak Ustadz, disebarkan di keluarga saya. Saya terasingkan di keluarga saya gara-gara fitnah dia. Jadi makanya ya, itu salah satu hikmah yang harus teteh ambil ya.
jangan sembarangan kenal kepada lelaki, apalagi lelaki di media sosial ya, karena kebanyakan pasien-pasien saya yang TKW Hong Kong, Arab Saudi, Singapura, Taiwan itu diorot uangnya, terus berusaha aib perempuan itu TKW itu dipegang supaya dengan aib itu yang sudah dipegang dia terkendalikan gitu teh. Jadi awas kalau kamu macam-macam, kalau kamu tidak menuruti kemauan saya akan saya sebarkan. Nah gitu banyak kasus seperti itu. Bahkan Uya Kuya ini sekarang kan Uya Kuya ini kan menangani TKW yang bermasalah teh. Salah satunya itu dia agen-agennya menyalahgunakan gitu kan, bahkan ada yang sudah hamil sudah ditidurin gitu, banyak kasus-kasus seperti itu. Nah itu harusnya untuk pengalaman ya gitu teh, seperti iya sebenarnya itu yang SMS itu, yang chatting itu adiknya si pelaku itu, dan dia itu orang orang Dayak gitu. Jadi dia tuh kayak dukun kayak gitu, kayak paranormal. Bisa sendirilah. Jadi pernah dia menyatukan batin saya sama pacar saya yang sekarang. Makanya WA saya tuh diretas, apapun kegiatan saya tahu sama dia, dan dia itu membalaskan dendam abangnya yang tidak tersampaikan menikah dengan saya. Karena saya putuskan dia karena apa? Nggak tahu foto apa yang seliweran yang datang ke orang tua saya. Intinya dia itu memfitnah saya, dan dia itu mengguna-gunai saya, menghipnotis saya. Saya sadar itu karena siapa yang bilang? Abangnya sendiri yang bilang, adiknya sendiri yang pasti bilang. Ya. Katanya dia yang melakukan itu. Guna-guna itu pasti. Nah itu terus informasi istri tadi bahwasan Teteh kayaknya bertengkar hebat dengan pacar ya, bahkan iya mengatakan. Jadi saya sebenarnya sih udah blokir dia, tapi dia mungkin menggunakan handphone nomor yang satunya lagi. Dia memantau waktu kemarin kita rukiahan, mungkin dia juga melihat seperti ini ya, melihat online lah di Botim. Tapi saya nggak mau cerita kalau saya di rukiah, karena pernah kejadian saya pertama di rukiah sama orang Tangerang yang namanya siapa itu Asep, nggak tahu pas siapa. Jadi saya satu kali itu di rukiah, bahkan saya langsung bayar sama bapak itu. Saya bilang sama pacar saya itu bukan telepon siapa-siapa, saya itu lagi di rukiah. Dia itu nggak percaya yang namanya rukiah video call itu nggak bisa, katanya. Kamu itu cuma dimanfaatin, nggak ada orang di rukiah video call. Saya bilang saya di sini nggak sadar, saya muntah dan saya merasakan saya sendiri. Kamu nggak percaya? Nah, intinya dia itu nggak percaya dengan hal-hal yang seperti ini, yang merasakan saya cerita apapun sepanjang lebar pun dia nggak bakalan paham. Repot karena itu nanti begitu. Kalau umpamanya dipersatukan repot, akan memicu permasalahan terus. Iya. Jadi saya memilih ya sudahlah, kalau memang dia seperti itu udah menganjing-anjing, membabi babi, kan saya blokir lagi. Kata-kata seperti itu menandakan bahwasannya akhlaknya kurang baik teh ya. Jadi itu justru diambil hikmahnya. Belum suami istri sudah seperti itu kasarnya, apalagi nanti kalau sudah jadi istri suami, ya kan? Nah, justru itu. Makanya itu kan dia pakai nomor baru lagi, dia aja, ngomong lagi. Blokir aja gitu aja, nggak usah takut ya. Ayo proses rukiah, ayo. Kalau Teteh kan banyak omongannya, nanti nggak habis-habis, nanti jadi pagi. Ayo Teteh fokus berdoa kepada Allah ya. Di malam ini semoga Allah ijabah doa-doa kita Teh ya. Semoga Teteh disembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna. Di akhir ujian ini dimudahkan dalam apapun, dalam usaha, dalam urusan apapun, dalam membina rumah tangga ke depannya nanti dipertemukan oleh lelaki yang soleh ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فلما لقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله musnahkan sihirnya ya Allah, bersihkan tubuh teteh dari pengaruh sihir ya Allah, sembuhkan dengan kesembuhan yang sempurna ya Allah. Allahumma rabbana adhibil basa isfi anta syafi la syafi'a illa anta syifan la yugadiru saqaman, sembuhkan teteh ya Allah. Apa yang dirasakan teh badan? Di sini udah enteng, tapi kok di dada di belakang sini kok kayak pegel ya? Diikat. Iya. Diikat kiri atau kanan teh? Di tengah. Di tengah. Ayo kuatkan doa lagi kepada Allah, ya. Emang itu apa? Biasanya itu kalau di ruqyah itu pindah-pindah gitu ya? Ya, jadi makanya ruqyah itu salah satu proses memerlukan proses beberapa kali teh ya, karena tergantung kekuatan gangguan sihirnya. Karena kalau teteh gangguan sihirnya kan sudah lama, jadi diibaratkan penyakit medis itu penyakit paru-paru. Jadi kalau penyakit paru-paru kalau kontrol ke dokter itu nggak cukup 1 kali 2 kali, begitu juga pengaruh sihir, ya. Yuk kuatkan lagi yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Karena ini yang di kepala, yang di dada itu satu makhluk teh. Iya, di sini larinya ke sini, ke leher, ke belakang leher, ke dada. Pindah dia. Ayo kuatkan lagi doa kepada Allah.